Dari 4 besar kekuatan sepak bola di ASEAN, saudara-saudara, hanya Vietnam yang tidak menjalani pertandingan di bulan November. Sementara Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, kemudian Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Filipina juga semuanya menggelar pertandingan internasional, termasuk juga Myanmar, Laos, dengan hasil yang bermacam-macam. Malaysia menang, Thailand imbang, Filipina kalah, Singapura menang, saudara-saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cakap. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, selain tim nasional Indonesia dan tim nasional Australia yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C. Negara-negara di kawasan ini di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN lain itu juga memanfaatkan FIFA Matchday edisi November 2024 untuk menjalani pertandingan persahabatan, untuk menjalani uji coba internasional dengan sesama lawan yang mereka pilih sendirilah, bebas. Mereka memilihnya bebas sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan pelatih mau gimana itu terserah mereka, bebas. Dan pada tanggal hari Kamis tanggal 14 itu sudah diselenggarakan beberapa pertandingan pertandingan persahabatan FIFA Matchday untuk negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, karena nanti bulan Desember seperti jadwal yang sudah dirilis beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu, akan ada Piala ASEAN. Apa istilahnya? ASEAN Championship. Dulu namanya Piala AFF, sekarang namanya Piala ASEAN. Itu akan dimulai tanggal 8 Desember 2024 dengan peserta 10 grup yang dibagi menjadi 2 grup. Grup A itu ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B itu ada Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nanti semua tim akan bertanding 4 kali, kemudian juara dan runner up tampil di semifinal dengan sistem home and away. Dan finalnya nanti juga sistem home and away. Semuanya, saudara-saudara, semuanya akan finalnya nanti Januari, tanggal 2 Januari dan tanggal 5 Januari. Dan untuk mempersiapkan itu semua, maka tim-tim dari Asia Tenggara, tim-tim ASEAN yang tidak tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu menjalani pertandingan-pertandingan pemanasan. Karena ini waktunya tinggal beberapa minggu lagi, 2-3 minggu lagi. Sehingga mereka benar-benar harus mempersiapkannya dari sekarang, melakukan eksperimen, melakukan percobaan dengan lawan yang tentu saja yang mereka pilih lah. Pilih itu suka-suka mereka. Kita nggak usah reseh, nggak usah mengomentari yang tidak-tidak, nggak usah bikin gosip, nggak usah bikin isu, nggak usah bikin fitnah yang tidak benar ya. Pokoknya itu mereka mempunyai lawan seperti itu ya, itu sesuai dengan kebutuhan pelatih dan sesuai dengan kebutuhan asosiasi sepak bola yang bersangkutan. Pertandingan hari Kamis itu, saudara-saudara, kebanyakan itu bermain hari Kamis ya. Ada yang sesama dengan sesama tim ASEAN, ada yang lawan dengan tim dari subkonfederasi lain. Misalnya Malaysia yang menghadapi Laos, dia main di Thailand.
main di Port FC Port FC Stadium di Bangkok di Thailand, saudara-saudara. Itu dia berhasil mengalahkan Laos 3-1. Ya, alasan milih Laos ya karena tentu saja nanti Piala AFF itu akan segera bergulir. Kemudian dia milih Laos dengan beberapa eksperimen yang dilakukan. Kemudian Thailand itu hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan Lebanon, saudara-saudara. Main di Thammasat University di Bangkok juga. Itu Thailand hanya mampu imbang 0-0 setelah sebelumnya Lebanon itu sempat diundang untuk beruji coba di Vietnam dan di mana ya, Malaysia atau di mana gitu. Atau di manalah pokoknya gitu, nggak bisa karena perang. Nah, sekarang Thailand lawan Lebanon. Kemudian Singapura menghadapi Myanmar dengan kemenangan 3-2. Nah, kemudian di pertandingan lain Hong Kong itu bertemu dengan Filipina, saudara-saudara. Hong Kong bertemu dengan Filipina dan Filipina harus menyerah, kalah 1-3, saudara-saudara, 1-3. Sementara Vietnam tidak menjalani pertandingan FIFA Matchday bulan November ini, tidak ada pertandingan Vietnam. Saya nggak tahu kenapa alasannya, tetapi mereka tidak menggelar pertandingan. Tampaknya mereka sudah cukup percaya diri, cukup yakin dengan skuad yang mereka miliki untuk nanti tampil di Piala ASEAN, di Piala AFF itu. Walaupun Vietnam nanti akan bertemu dengan tim nasional Indonesia. Dari pertandingan-pertandingan yang dijalani oleh beberapa negara ASEAN itu, saudara-saudara, bisa terlihat jelas bahwa pelatih mereka itu benar-benar mencoba melakukan eksperimen dengan goalnya, dengan tujuan utamanya itu nanti di Piala ASEAN itu, di Piala AFF itu ya. Tampaknya mereka seperti Thailand, seperti Malaysia, seperti Singapura itu tampaknya ingin sekali menjadi juara Piala AFF lagi. Kalau Indonesia saya nggak tahu. Indonesia sekarang udah ya nggak tahu lah, itu urusan mereka. Itu begitu. Jadi untuk menghadapi pertandingan melawan Laos ini misalnya, Malaysia itu, pelatih Malaysia si Pau Marty Vicente itu memanggil beberapa pemain lah melakukan eksplorasi, melakukan eksperimen dengan sejumlah pemain. Ada pemain-pemain yang baru dipanggil, pemain-pemain U23 sebelumnya ya, U23 di SEA Games sebelumnya itu ada yang kemudian dipanggil ke tim nasional senior ini, walaupun saya nggak tahu apakah dikasih main apa tidak. Misalnya seperti si Ubadillah Samsul itu diberi kesempatan main, kemudian diberi panggilan maksud saya. Kemudian ada juga pemain yang sudah lama tidak dipanggil. Sudah lama tidak dipanggil di eranya Kim Pan-gon itu sekarang dipanggil lagi, misalnya seperti si Sergio Aguero. Sergio Aguero itu juga kemudian dipanggil. Fergus Terne juga dipanggil, pemain dari U23 kalau nggak salah itu juga dipanggil. Kemudian siapa lagi ya saudara-saudara? Hakimi Azim kalau nggak salah itu juga dipanggil. Jadi ini memang benar-benar melakukan eksperimen lah kira-kira seperti itu. Begitu pula dengan Thailand. Pelatihnya Thailand itu juga melakukan sejumlah eksperimen. Walaupun pemain-pemain utama seperti si Dolah itulah Alvan Dolah apa siapa itu Elias Dolah. Pemain seperti Elias Dolah itu tetap dipanggil. Tetapi dia juga memanggil beberapa pemain debutan, misalnya si Citanupong Choti. Kemudian ada lagi pemain si Anan Yong Sawal, itu adalah pemain yang di SEA Games waktu Kamboja lawan Indonesia itu juga diberi kesempatan bermain. Kemudian ada lagi pemain-pemain yang baru memiliki 1-2 cap seperti misalnya Saringnam Pomsupa, kemudian Titanom Aksor Sri, kemudian Wancai Jarunongkran. Itu juga diberi kesempatan. Yang sama juga dikerjakan oleh Singapura. Singapura itu juga mengadakan eksperimen yang sama setelah pada pemusatan latihan di bulan Oktober, FIFA Matchday bulan Oktober, mereka tidak mengadakan uji coba
internasional, mereka hanya menggelar pemusatan latihan di Jepang dan menghadapi beberapa klub Jepang dengan hasil yang cukup mengecewakan. Kemudian sekarang mereka melakukan eksperimen dengan memanggil beberapa pemain dan menampilkan beberapa pemain yang dianggap akan menjadi bintang di kemudian hari. Misalnya di penjaga gawang, mereka sekarang memanggil Syahwan Bukhari, diberi kesempatan untuk bermain. Kemudian ada juga pemain pemain naturalisasi, bukan keturunan, kalau ini pemain naturalisasi asal Jepang, saudara-saudara. Namanya Kyoga Nakamura. Kyoga Nakamura ini adalah pemain berusia 28 tahun dari Tampines Rovers. Kemudian ada lagi Taufik Suparno. Taufik Suparno bukan pemain naturalisasi, dia hanya nenek moyang dia dari Indonesia, dari Cilacap atau dari mana ya, pokoknya itu. Tetapi dia lahir dan besar, orang tuanya semua dari Singapura. Kemudian pemain itu dilakukan eksperimen. Kemudian Filipina itu juga melakukan yang sama. Filipina juga melakukan sejumlah eksperimen walaupun hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Walaupun pemain-pemain yang lama juga masih tetap diberi kesempatan. Kevin Ray Mendoza tetap di situ, kemudian Rublico tetap diberi kesempatan main. Kemudian Tabinas itu, Jonathan Tabinas itu juga masih diberi kesempatan. Reyes, itu masih. Semua pertandingan yang dijalani oleh negara-negara ASEAN ini ya, khususnya yang ASEAN ya, minus Australia ya, itu ditujukan memang untuk menghadapi Piala ASEAN, Piala AFF nanti pada yang dimulai tanggal 8 Desember 2024 dan berakhir pada 5 Januari 2025. Nah, itu saudara-saudara, itu karena mau tidak mau Piala ASEAN AFF itu tetap penting, saudara-saudara, tetap penting. Kita nggak usah sombong lah, nggak usah sok-sokan menganggap bahwa level kita sudah sejajar dengan Brasil, level kita sudah sejajar dengan Argentina, level kita sudah sejajar dengan Joshua Kimmich dan kawan-kawan. Level kita sudah sejajar dengan Harry Kane. Tidak usah seperti itu ya. Piala dunia tetap menjadi prioritas. Tetapi Piala ASEAN, Piala AFF tetap juga harus diperjuangkan. Dan kita juga punya stok pemain yang banyak. Dan dengar-dengar memang Sintayong berencana mengoplos. Dia tidak akan memaksa memanggil pemain-pemain abroad yang kelas A, yang seperti Mads Hilger, Eliano Reinders, Ragnar Uratmangun, Kevin Dix, Jay Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, itu mereka kemungkinan besar nggak akan dipanggil. Pemain-pemain yang dipanggil ya pemain-pemain yang bisa bergabung. Misalnya Jordi Amat, itu kan dia main di Malaysia, kemungkinan besar bisa bergabung. Martin Pas, itu MLS sudah berakhir, kompetisinya nanti bergulir lagi bulan Maret. Kemungkinan juga dia bisa bergabung kalau dia tidak dipinjamkan ke klub Eropa di bulan Desember Januari nanti. Tapi sebelum itu dia masih bisa bergabung. Kemudian pemain abroad seperti Marcelino, itu daripada di Oxford dia nggak ngapa-ngapain, kan dia bisa main di sini. Asnawi di Port FC di Thailand, itu sudah kemungkinan besar juga sudah main, karena mungkin saja dia dapat izin dari klubnya karena Thailand juga tampil di Piala AFF. Kemudian si Pratama, pemain TikTok, itu juga bisa main karena dia di Suwon FC sana, dia nggak ngapa-ngapain, saudara-saudara, baru dikasih kesempatan main beberapa menit langsung kartu merah ya. Itu tampaknya membuat pelatih dia kecewa dan kemudian nggak dikasih main lagi. Itu bisa dipanggil. Selebihnya adalah pemain-pemain muda, misalnya Hoki Caraka, kemudian siapa lagi, Made Tito, kemudian siapa lagi, banyak lah. Atau pemain-pemain dari Liga Indonesia itu juga banyak, Dimas Derajat, Malik Rizaldi, Witan, Eri Irianto, siapa itu si Kambuaya, semuanya lah banyak bisa dicoba di situ. Kipernya juga ada banyak pilihan di situ. Nadeo bisa jadi kiper utama, Hernando juga masih bisa main kalau nggak cedera. Kemudian Riyandi
masih bisa. Ada lagi Cahya Supriyadi atau siapa ya itu yang mantan permainnya Persija, pemain muda. Itu banyak sudah. Doni Tripamungkas main di tim U20 ya nggak bisa. Kalau yang main di U20 kemungkinan tidak bisa. Tetapi yang main di U23 itu kemungkinan bisa. Ya, sekaligus buat persiapan nanti kalau ada SEA Games 2025 kan sudah ada tulang punggungnya, backbone-nya. Jadi siapa yang akan menjadi pelatih di SEA Games nanti bisa tinggal melanjutkan saja. Berharap saudara-saudara, saya sih berharap sepak bola di ASEAN ini maju bersama. Maju bersama, sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama bagus lah. Kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan TMJ, Tuan Muda Johor, Pangeran Putra Mahkotanya Johor lah. Itu dia bertemu dan tampaknya Erick Thohir dan TMJ ini sudah berbicara tentang kemungkinan akan mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. Dan saya sih berharap, sejak lama saya sudah mengatakan itu si Dato' Hamidin itu diganti sajalah dengan si TMJ. Kalau TMJ nanti menjadi presiden di Football Association of Malaysia, itu luar biasa, perkembangan sepak bolanya akan maju. Di Indonesia ada Erick Thohir, di Thailand ada Madam Pang, di Vietnam ada siapa ya? Jenderal siapa gitulah. Di Filipina ada siapa. Jadi itu akan bagus kalau Asia Tenggara ini punya pemimpin-pemimpin di sepak bolanya yang punya visioner, punya jaringan, punya kekuatan finansial bagus, punya lobby-lobby yang bagus. Itu baik sekali, saudara. Jadi kalau nanti misalnya TMJ pada akhirnya benar-benar menjadi presidennya FAM, ya saya dukung dan saya ucapkan selamat. Tahniah itu akan bagus. Jadi nanti sepak bola Malaysia, sepak bola Indonesia, sepak bola Thailand akan berkembang bersama. Kan nanti kalau di Piala Dunia ada 3 atau 4 negara ASEAN kan luar biasa. Piala Dunia ada Jepang, ada Korea. Itu kan bagus. Ada 2 negara Asia Timur. Nanti mana tahu ada 3 negara ASEAN atau 4 negara ASEAN di Piala Dunia. Kan luar biasa, sudah. Jadi ini sudah saatnya kita maju bersama. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling gotok-gotokan, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling merang. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangan. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, kita analisis, kita ulas, kita cangkeman. Semuanya saudara-saudara tentang. Nah, tadi kita bicara tentang pertandingan FIFA Matchday yang dijalani oleh negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN, saudara-saudara. Ada beberapa pertandingan yang dijalani. Jadi hampir semua negara di ASEAN ini, hampir semua ya, saya tidak bilang semua. Bahkan di antara Big Four ini hanya Vietnam yang tidak menjalani pertandingan persahabatan karena saya nggak tahu apakah mereka nggak dapat lawan atau bagaimana, atau mereka langsung akan fokus ke Piala AFF bulan Desember atau bagaimana. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Vietnam tidak menggelar pertandingan uji coba, sementara negara-negara besar lain di ASEAN itu menjalani pertandingan FIFA Matchday. Nah, kalau Indonesia kan jelas, Indonesia, Australia jelas tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia lawan Arab Saudi, sementara Indonesia melawan Jepang pada hari Jumat. Sementara pertandingan lainnya, hasilnya beragam, saudara-saudara. FIFA Matchday, uji coba biasalah. Uji coba biasa untuk mencari poin, untuk melakukan eksperimen dengan hasil yang ya ada yang biasa-biasa saja, ada yang bagus, ada yang kurang baik. Malaysia misalnya, Malaysia berhasil mengalahkan Laos 3-1 dalam pertandingan persahabatan di stadionnya Port FC Thailand, Thai Port FC di Bangkok. Kemudian Thailand sendiri bermain imbang 0-0 dengan Lebanon di Thammasat University di Bangkok. Sementara Singapura mengalahkan Myanmar 3-2 di Singapura. Di Stadion Nasional Singapura. Kemudian Filipina kasihan, saudara-saudara. Filipina dikalahkan Hong Kong dengan skor yang eksperimennya nggak berhasil, penampilannya tidak terlalu memuaskan, walaupun dia juga menampilkan beberapa pemain utama dia, tetapi ternyata kualitas permainan Hong Kong jauh lebih bagus dari
Filipina. Dan setelah ini saudara-saudara, setelah ini nanti bulan Desember itu akan ada Piala AFF atau yang sekarang disebut sebagai ASEAN Championship, Mitsubishi Electric ASEAN Championship atau ASEAN Cup gitulah, pokoknya itulah kompetisi di level negara-negara Asia Tenggara yang akan digelar di bulan Desember. Dan ini kemungkinan besar negara-negara tetangga Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaiknya, akan berusaha untuk memenangkan turnamen ini. Sementara Indonesia tampaknya tidak akan banyak diperkuat oleh pemain abroad, tidak akan banyak diperkuat oleh pemain keturunan. Ya mungkin ada pemain-pemain keturunan seperti Martin Paes itu kan MLS sudah selesai, kompetisinya sudah berakhir. Kemudian Jordi Amat yang main di Malaysia, Asnawi main di Thailand, pasti bisa lah. Pratama yang nggak pernah main di Korea pasti bisa. Nah, selebihnya pemain-pemain lokal di Liga Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Jangan berkomentar yang tidak baik. Kalau Anda pengen punya pendapat sendiri, ya bikin YouTube sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara, oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!